Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat melakukan tatap muka virtual dengan saya, Sinta Armayani. Saya adalah Wida Iswara dari perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Salam kenal, selamat berjumpa melalui virtual kepada adik-adik mahasiswa KKN tematik Universitas Bengkulu. Kurang lebih nanti beberapa menit ke depan saya akan berbagi informasi mengenai stunting. Apa itu stunting? Kemudian apakah di Bengkulu ini sudah ada yang mengalami stunting? Kemudian adik-adik dari KKN tematik apakah akan berkaitan dengan stunting tersebut, atau misalnya adakah program kerjanya yang akan bisa membantu menurunkan tingkat stunting di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Nanti kita lebih lanjutnya mengetahui tentang stunting melalui pemaparan berikut ini. Jadi adik-adik dari KKN tematik UNIP nanti akan dibekali dalam bentuk soft file ya. Di sini ada buku pintar stunting untuk panduan petugas lini lapangan BKKBN. Jadi dalam hal ini bisa juga dikatakan bahwa teman-teman yang sedang melakukan KKN tematik itu juga merupakan yang langsung bersentuhan di lini lapangan dengan masyarakat sekitar, karena dalam beberapa waktu ke depan teman-teman nanti akan melakukan program KKN tematik yang mana nanti juga istilahnya dapat membantu penurunan angka stunting terutama di Provinsi Bengkulu, seperti itu. Nah, stunting. Mungkin teman-teman ada yang sudah sering dengar atau pernah lihat baliho tentang stunting atau lihat tentang banner, atau mungkin kalian sudah bertemu langsung dengan anak-anak atau dengan balita atau baduta yang terdeteksi sudah diindikasikan mengalami stunting. Tetapi stuntingnya seperti apa? Apa sih stunting itu? Nah, kita cari tahu dengan buku pintar stunting. Ini, nah di sini ada daftar isinya. Nah, kita akan menjelaskan. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk membaca dulu buku ini, dan kalau bisa jangan di skip-skip. Nah, kebiasaan mungkin kan kalau lihat nonton video seperti apa, ini kayaknya bisa bagian akhirnya aja. Nah, kalau bisa didengarkan dengan jelas, bukunya juga silakan dibaca, atau kalau misalnya lebih suka melihat langsung, lebih suka menyaksikan, jadi mungkin bisa mendengarkan pemaparan ini sambil juga dibaca bukunya biar lebih jelas, seperti itu. Nah, ini ada gambar tinggi untuk mengukur tinggi dari baduta atau balita. Kenapa stunting itu diidentikan dengan tinggi badan? Ternyata, nah, salah satu indikasi awal untuk menentukan apakah memiliki stunting atau tidak itu dengan mengukur tinggi badan. Tapi kalau untuk baduta atau balita kita mengukur panjang ya, panjang badan balita itu. Nanti akan ada pemaparannya cara mengukurnya seperti apa. Nah, jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan atau selanjutnya nanti akan saya sebut dengan 1000 HPK ya teman-teman KKN. Jadi bisa kita selintas melihat, oh anak ini stunting atau memang pendek. Nah, akan ada bedanya seperti itu. Jadi stunting itu bisa dikatakan bahwa kondisi gagal tumbuh kembangnya. Tumbuh dan kembang berbeda. Kalau tumbuh fisiknya, kalau kembangnya adalah otak, pengaruh otaknya. Nah, sedangkan untuk stunting itu pertumbuhan kognitifnya atau perkembangan otaknya tidak sempurna, tidak maksimal. Nah, sehingga nanti anak akan menjadi rentan terhadap penyakit, tumbuhnya tidak maksimal, kemudian kemampuan psikomotoriknya atau kognitifnya juga mengalami keterhambatan seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan data pemantauan status gizi pada 2017 itu mencapai 29,6%. Dengan 19,8% diantaranya berada dalam kategori pendek dan 9,8% diantaranya berada dalam kategori sangat pendek. Nah, makanya beredar di masyarakat untuk lebih mudah mendeteksi stunting itu orang mengatakan stunting itu pendek.
banyak dong yang protes atau yang bantah, Pak Habibie itu pendek loh, tapi kan sangat pintar, sangat jenius. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu, stunting itu kita ambil pengertian yang komplit, kondisi gagal tumbuh kembangnya balita, seperti itu. Nah, kemudian sekarang stunting itu menjadi salah satu masalah yang sangat besar karena untuk mencegahnya BKKBN memulai dari awal atau dari pangkalnya. Jadi istilahnya nanti BKKBN juga membutuhkan bantuan kerjasama dari mitra-mitra terkait. Demikian juga teman-teman dari Universitas Bengkulu yang saat ini sedang melakukan proses KKN itu juga sangat besar peranannya untuk menurunkan angka stunting. Jadi teman-teman jangan aduh yang penting selesai deh KKN-nya, enggak, harus semangat. Karena apapun yang teman-teman lakukan hari ini, kebaikan yang teman-teman lakukan hari ini, insya Allah nanti akan kembali ke diri kita juga kebaikannya, seperti itu. Nah ini teman-teman, apa penyebab dari stunting? Nah penyebabnya itu ada sangat-sangat bermacam-macam. Jadi kita ambil yang pertama sekali BKKBN untuk tindakan pencegahan, ada nama programnya itu adalah LC-MIL. Aplikasi elektronik siap nikah, siap hamil. Jadi kita mengambil di hulunya 3 bulan sebelum menikah. Suami, kalau calon suami misalnya masih merokok, diharapkan tidak merokok lagi. Kenapa? Biar bibit yang dihasilkan nanti, karena laki-laki spermanya untuk menjadi bibit bayi seperti itu sehat, tidak ada pengaruh dari rokok. Kemudian yang istrinya juga di aplikasi LC-MIL itu nanti akan diukur lingkar lengannya, akan diukur HB-nya, kemudian akan diukur HB dan segala macam. Jadi sehingga ketika sesudah menikah, siap hamil, itu akan melahirkan bayi-bayi yang terbebas dari stunting. Apa bisa yakin seperti namanya kan kita ikhtiar, tidak ada salahnya. Istilahnya kalau kalian ingin menanam pohon kelengkeng, mau kelengkengnya cepat berbuah, buahnya manis, bagus, tidak rontok sebelum berbuah, ya berarti kan kalian memilih media tanamnya dengan baik, kemudian kalian memilih bibit yang terbaik. Nah itulah yang dilakukan oleh LC-MIL. Memilih calon pengantin pria yang baik, kemudian calon mempelai wanitanya juga yang terbaik, biar tidak terjadi stunting. Jadi salah satu penyebab dari stunting itu, salah satunya adalah ketika akan menikah terjadi beberapa faktor yang berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian stunting itu terjadi karena anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Dalam berapa lama? Ingat 1000 HPK berarti dari hari pertama pembuahan sampai dengan baduta, bawah 2 tahun. Nah, di sini yang perlu diingat adalah bagian dari 1000 hari pertama kehidupan itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah 280 hari selama kehamilan, yaitu dari usia 0 hamil sampai hari pertama hamil sampai dengan 9 bulan 10 hari, itu selama 280 hari kehamilan. Kemudian ada lagi 180 hari menyusui, yaitu untuk menyusui eksklusif, tidak ditambah susu formula, belum ditambah makanan pendamping. Nah, kemudian selama 540 hari berikutnya sampai dengan berusia 2 tahun, ASI tetap diberikan dan juga ditambah dengan makanan pendamping. Nah, di sini sering terkendala adalah ketika si ibu mual parah, muntah parah, atau mengalami kondisi energi kronis yang muntah parah sehingga tidak bisa menerima makanan apapun. Sedangkan di awal-awal masa kehamilan itu kan balita, calon janin itu berkembang, tumbuh untuk otak, paru-paru, organ dalam segala macam. Nah, di sana salah satu juga yang menyebabkan stunting itu karena mungkin ibu energi kroniknya mengalami energi kronik seperti itu. Jadi tidak sempurna pembentukan otaknya. Jadi kalau misalnya misalkan bentuk otak yang sempurna itu misalnya bagus, sedangkan otak yang tidak sempurna itu seperti sarang madu begitu. Jadi ada yang kosong-kosong atau ada yang bolong-bolong. Nah, terus kalau itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah di Indonesia itu banyak? Oh, banyak. Nah, kemudian di sini untuk di Indonesia sendiri berdasarkan data dari riset kesehatan dasar tahun 2018 itu 1
dari 3 anak itu mengalami stunting. Nah, berarti sebanyak 30,8%. Itu kalau dihitung sekitar 7.800 anak balita, 7.800.000 balita itu mengalami stunting. Jumlah yang sangat harus kita khawatirkan ya, seperti itu. Nah, kemudian di masyarakat sendiri stunting itu bisa dibilang ketika kita melihat, nah jadi nanti saya butuh bantuan nih teman-teman yang KKN. Tadi kita menyepakati bahwa stunting itu belum tentu pendek ya. Jadi masih akan ada pengukuran, masih harus ada juga rekomendasi dari tenaga medis untuk menyatakan dia stunting atau tidak. Nah, yang pasti jangan sampai ketika teman-teman menemui anak yang kecil seperti itu, stunting ya, atau misalnya anaknya kurang gizi Bu, ini nanti bisa jadi stunting. Nah, itu mungkin jangan itu yang kita lakukan. Ketika itu yang pertama kali tercetus di diri kita, dijamin deh adik-adik mereka tidak akan mau mendengarkan apapun masukan lagi dari teman-teman. Saya kasih contoh nih, misal ketika teman-teman lagi melakukan KKN, terus lihat ada anak kecil lagi disuap mie tambah nasi, double karbo kan, anaknya masih kecil, mungkin belum 2 tahun. Terus kalian ngomong, Ibu, makanya anaknya kecil Bu, makanya mie sama nasi. Itu kira-kira ibunya akan senang, bahagia, atau marah? Pasti nggak terima dong. Anakku tuh nggak mau makan kalau nggak mie. Nah, jadi gimana caranya? Jadi mungkin bisa salah satu kiatnya, adek makanya mie sama nasi ya, enak sekali. Adek kalau misalnya mau ditambah telur, itu nanti bisa pinter, bisa jadi sama kayak abang atau kakak, bisa sampai kuliah nanti. Kenapa? Karena nanti otaknya butuh banyak energi. Intinya pergunakanlah bahasa-bahasa yang jangan sampai menyinggung, yang bikin mereka jadinya tahu apa sih kalian, anakku udah banyak, besar juga kok, hidup juga kok. Nah, intinya jangan sampai kita menyinggung kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui anak yang kita temui itu, ini menurut kita curiga nih kayaknya anaknya stunting. Nah, benar atau tidak sih seorang anak itu mengalami stunting atau tidak? Nah, ini cara sederhananya untuk mengetahui anak itu stunting atau tidak. Yang pertama adalah berat badan anak itu mudah sekali naik terus turun. Misalnya di usia 15 bulan. Di posyandu naiknya cuma 2 ons. Terus besoknya demam, besoknya lagi diare, kemudian gampang sakit, bolak-balik pilek kayak gitu. Nah, sering demam, dalam waktu seminggu itu pasti ada sakit berulang-ulang. Nah, itu bisa jadi salah satu rendahnya daya tahan tubuh anak yang diakibatkan karena stunting. Jadi gejala stunting yang pertama adalah berat badannya susah naik, kemudian rentan terkena penyakit. Itu yang pertama ya. Kemudian diukur tinggi badannya. Kalau di sini mungkin bisa jadi panjang badan ya. Jadi kalau memang bisa berdiri atau dengan ditidurkan kemudian diukur. Nah, untuk mengetahui apakah anak itu mengalami stunting atau tidak, kita menggunakan standar panjang badan menurut umur. Nah, jangan salah, untuk anak perempuan dan anak laki-laki berbeda cara mengukurnya. Memang kalau di BKKBN, anak perempuan dan anak laki-laki tidak boleh dibedakan, tetapi untuk pengukuran panjang dan tingginya itu dibedakan ya. Nah, kemudian diperlukan 3 informasi. Yang pertama adalah tinggi badan, panjang badan, yang kemudian umur, kemudian dalam bulan. Jadi apakah 15 bulan, 16 bulan, seperti itu. Jangan 1,5 tahun. Nah, tapi kita bikin dalam bulan. Nah, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, kemudian juga akan ada tabelnya. Jadi misalnya ada seorang anak tinggi badannya atau panjang badannya itu 67,5 cm. Usianya 11 bulan dan dia perempuan. Kita kasih nama misalnya Desi. Nah, kemudian kita lihat tinggi badannya itu apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini tadi usianya berapa tadi? 11 bulan ya. 11 bulan itu untuk anak perempuan, di sini tinggi badannya adalah, nah ini sebentar.
65,2. Berarti si Desi tadi itu kan panjangnya 67. Berarti masih termasuk kategori normal seperti itu. Atau misalnya anak laki-laki usianya 10 bulan, kemudian kita ukur tinggi atau panjangnya itu misalnya 72 cm. Nah, ternyata ketika kita lihat di sini tingginya itu 72,6. Oh, berarti belum terkategori stunting. Tapi kalau di bawah itu berarti itu termasuk ke dalam kategori stunting seperti itu. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau untuk baduta lebih baik kita mengukur panjang bukan tinggi. Jadi lebih dapatkan tinggi panjang anak yang sebenar-benarnya seperti itu. Jadi anak direbahkan, kemudian diukur dari kepala sampai dengan kaki. Jadi direbahkan, kemudian dirapikan, diluruskan kakinya sambil dibujuk ya biar jangan sampai nanti anaknya panik seperti itu. Nah, kemudian diukur. Nah, untuk baduta itu pengukuran yang lebih akurat untuk mengetahui panjang baduta bawah 2 tahun seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih harus perhatian dengan stunting? Kenapa sih kita harus care dengan stunting? Emang stunting itu bahaya? Nggak masalah sih kalau orang pendek. Kan banyak juga yang pendek. Orang Jepang dulu juga pendek-pendek, terus bahayanya apa? Nah, ternyata stunting itu sangat berbahaya. Kenapa stunting itu sangat berbahaya? Karena yang pertama, pertumbuhan otak yang tidak maksimal sehingga kemampuannya semangat belajar itu juga menjadi rendah. Kalau semangat belajar pertumbuhan otaknya tidak sempurna, tidak maksimal, berakibat ke cara berpikirnya, kemudian prestasi belajar itu menjadi turun atau rendah, itu akan mengakibatkan apa? Ya, kedepannya dia tidak bisa mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Karena mungkin bisa jadi tinggal kelas, takut ke sekolah karena dia tidak memahami pelajaran, susah mengerti pelajaran. Nah, kemudian akibat dari stunting yang kedua itu adalah organ-organ pentingnya. Kemudian saya pernah menemui anak usia 3 tahun itu sudah divonis oleh dokter mempunyai MAH akut. Kemudian jadi istilahnya akibat yang stunting yang kedua itu adalah bisa mengakibatkan kekurangan gizi, perkembangan organ-organ pentingnya itu terhambat, bisa jadi nanti mengalami pencernaan, kemudian bisa jadi terkena diabetes, kemudian bisa jadi penyakit jantung dan lain-lain. Kenapa? Karena organ dalamnya tidak bisa tumbuh berkembang dengan sempurna karena terjadi kekurangan gizi tadi, misalnya karena ibunya energi kronis sehingga tidak bisa sempurna tumbuhnya. Nah, kemudian akibat pertumbuhan berat badan dan komposisi badan yang tidak optimum, anak yang mengalami stunting itu tidak maksimal sehingga mudah jatuh sakit. Seperti yang dicontohkan di awal tadi ya, sedikit-sedikit demam, sedikit-sedikit batuk pilek. Nah, ketika anak demam apalagi sampai kejang, itu berapa banyak saraf-saraf yang putus. Nah, jangan salahkan ketika misalnya anak masih kecil, bisa loh. Jangan dikira tidak bisa bayi itu mengalami stroke. Nah, akhirnya apa? Yang di usia seharusnya sudah bisa berjalan, jadi tidak bisa berjalan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan ini namanya buku KIA. Di sini diberikan ketika ibu menyadari dirinya hamil, kemudian dia kontrol ke vaskes. Kemudian di sini diberikan buku KIA. Jadi yang dilakukan setelah hamil biar tidak mengalami stunting. Kemudian ketika anak lahir, nah di sini ada namanya KMS, Kartu Menuju Sehat. Kebalik nggak? KMS ini dua macam ya. Ada yang warnanya pink, itu untuk kartu menuju sehat untuk anak perempuan. Kemudian juga ada KMS yang berwarna biru untuk kalau anaknya laki-laki, ini yang berwarna biru. Nah, jadi nanti di sini bisa dilihat umur berapa, perkembangannya mana. Nah, kemudian stunting itu kan bisa dideteksi dengan tumbuh kembang yang tidak optimal.
di ini tadi untuk buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, kita untuk mengetahui pertumbuhan dari anak. Nah, kemudian BKKBN ada namanya kartu kembang anak. Jadi kartu kembang anak hampir mirip ya kayak KMS tadi. Nah, kartu kembang anak ini untuk mengukur perkembangan anak. Jadi ketika dia berusia 0 bulan di sini, misal saya contohkan, di sini ketika anak berusia 2 bulan, apakah sudah bisa membalas tersenyum pada orang lain? Nah, kalau misalnya memang belum bisa membalas tersenyum pada orang lain, di sebelah sini adalah PR yang harus dilakukan orang tua untuk menstimulasi anak agar dapat melakukan perkembangan sesuai usia anak. Nah, misalnya di sini caranya adalah pandang mata bayi, berbicara, diajak menyanyi, kemudian disenyum sehingga bayi merespon. Nah, salah satu yang untuk mendeteksinya adalah apabila perkembangan yang dilakukan balita ternyata belum bisa dicapai untuk usia itu, sudah dikasih stimulus pun oleh orang tua belum ada respon. Nah, berarti orang tua harus khawatir, harus segera khawatir kenapa bermasalah pertumbuhan dan perkembangan balitanya, seperti itu. Nah, kemudian ketika menemui anak yang sudah dikatakan, oh anak bapak ibu stunting. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Solusinya adalah, salah satunya adalah ajak ngobrol santai. Nah, kok ngobrol sih? Nah, kenapa? Karena kita itu harus merubah mindset orang tuanya dulu. Stunting itu tidak hanya dengan gizi buruk. Kalau gizi buruk, solusinya diberi makanan bergizi, selesai. Tapi kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak hanya gizinya yang harus diperhatikan, makanannya diperhatikan. Nah, di sini juga kita memerlukan banyak proses, banyak metode untuk meningkatkan perkembangannya. Nah, di sini saya ingin mencontohkan beberapa program kerja yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang sedang melakukan KKN untuk melakukan ngobrol. Nah, ngobrol tadi dengan orang tua atau dengan keluarga yang anaknya terdeteksi stunting. Salah satunya itu adalah lebih membanyakan perhatian, memberikan perhatian, kasih sayang, anak diajak ngobrol, anak lebih sering dipeluk, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, jika memungkinkan atau di sana ada Bina Keluarga Balita, teman-teman bisa memberikan materi-materi penyuluhan atau misalnya bisa mencari tahu kira-kira kegiatan seperti apa atau bentuk stimulus seperti apa yang bisa menambah perbaikan pada tumbuh kembang balita. Kemudian juga mungkin bisa memanfaatkan pembuatan alat permainan edukatif untuk menstimulus juga. Nah, untuk APE itu tidak diperlukan barang-barang yang harus beli ya di permainan yang mahal. Oh tidak, teman-teman. Misalnya kita menggunakan dari botol bekas, kemudian dari kardus bekas. Ini bisa tergantung teman-teman lihat kreativitasnya menjadi permainan yang bisa menjadi alat permainan edukatif sehingga bisa menstimulus teman-teman yang sudah terdeteksi stunting tadi paling tidak sedikit menambah atau istilahnya tidak semakin ketika pertumbuhan otak di masa golden age itu atau sebelum 1000 hari pertama kehidupan atau sebelum berusia 2 tahun, insya Allah masih bisa kita support dengan pemberian gizi yang bagus, kemudian juga kita stimulus, kita berikan perhatian segala macam yang bisa menambah pertumbuhan dan perkembangannya kemudian. Nah, seperti itu. Jadi makanannya seperti apa yang anak suka, kemudian teman-teman bisa juga kalau misalnya ada yang dari jurusan pertanian ya bisa lihat untuk halaman sekitar atau di lingkungan tempat teman-teman KKN itu kira-kira tanaman apa yang bisa tumbuh, kemudian yang bisa proteinnya tinggi, kemudian bisa diolah menjadi makanan yang enak. Nah, misal ini
anak-anak sangat suka dengan namanya kayak nugget atau olahan. Nah, jadi mungkin bisa dari aneka olahan tahu, kemudian atau misalnya tanaman-tanaman lokal, misalnya dari bayam atau kemudian dari daun kelor atau bahasa Bengkulunya mungkin daun remunggai. Itu sangat bagus sekali untuk gizi anak dan gizi ibu. Misalnya untuk meningkatkan kualitas ASI ibu seperti itu. Jadi dari makanan itu, cara pengolahannya. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk cari program kerjanya. Jadi misalnya dari ini bisa loh, tadi saya bilang udah untuk bikin APE, kemudian bisa memanfaatkan tanaman sekitarnya, gimana cara menanam. Mungkin kalau untuk wilayah yang agak daerah pantai, seperti apa. Nah, berarti kalau tidak bisa ditanami, kayak misalnya daerah pantai, kita bikin dong program kerja, misalnya kayak mengolah makanan-makanan yang tahan tapi tidak merusak gizi. Misalnya kalau dijemur gizinya rusak nggak, seperti apa. Jadi nanti bisa jadi program kerja teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga harus mewaspadai dalam masa 1000 hari pertama kehidupan ini. Jadi kejarlah keterpurukan atau yang sudah tidak maksimal tadi ketika di dalam masa kandungan, sampai dengan ASI eksklusif, ibunya harus lebih sehat, ASINya juga lebih bergizi. Kemudian ketika anak sudah mulai makanan tambahan, itu juga diberikan makanan-makanan yang istilahnya bisa menambah pertumbuhan dan perkembangannya, seperti itu. Nah, kemudian saya juga udah jelaskan tadi tentang keterkaitannya sama LC meal, teman-teman. Jadi bagaimana mencegah stunting. Nah, di sini teman-teman yang masih KKN, awas, jangan sampai nanti cinlok. Waduh, tahu-tahu selesai KKN sebar undangan. Kenapa? Ingat, untuk remaja putri, tundalah menikah sebelum berusia 21 tahun, biar kondisi rahim, kondisi psikologisnya benar-benar siap jadi seorang ibu, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang sehat, yang terbebas dari stunting. Kemudian yang bapak-bapak juga, yang calon bapak, jangan menikah sebelum berusia 25 tahun. Kenapa? Diperkirakan ketika sudah selesai kuliah itu di umur 22 atau 23. Kemudian bukalah lapangan pekerjaan atau carilah pekerjaan sehingga mampu menjadi suami yang bertanggung jawab, mampu menjadi ayah yang bertanggung jawab, sehingga bisa membelikan makanan bergizi, bisa menghidupi anak-anaknya. Nah, itu salah satu dari kita mencegah stunting tadi, tidak menikah sebelum 21 dan 25 tahun. Nah, kemudian perhatikan gizinya. Nah, ketika mendapatkan buku KIA ini, jadi ketika ketahuan hamil kan misalnya pergi ke vaskes atau ke bidan seperti itu. Nah, di situ nanti akan ada panduan ketika misalnya muntah parahnya seperti apa, atau misalnya tidak mau makan seperti apa. Nah, itu semua kita lakukan untuk mencegah stunting seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ancaman dan upaya pencegahan stunting ini ada 4 perilaku spesifik ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk remaja putri, diusahakan paling tidak ketika mau haid dan selama haid itu minum pil tablet tambah darah. Kan belum mau nikah, belum 21 tahun, ngapain harus minum pil tambah darah? Nah, jangan salah loh teman-teman, ketika kalian kekurangan zat besi di dalam darah, tidak mau minum pil TTD itu akhirnya apa? Tidak heran ketika upacara atau ada kegiatan yang sedikit melelahkan, remaja putri dikit-dikit pingsan. Nah, itu salah satu efek yang ditimbulkan. Nah, sehingga dicegah hal itu, remaja putri jangan nggak suka, nggak mau. Nah, harus berpikir, saya mau jadi calon ibu hebat nanti, dimulai dari sekarang dengan cara minum pil tambah darah seperti itu. Dan jangan salah, sekarang itu pil tambah darah itu rasanya dengan salur itu sudah tidak terlalu bau seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang yang teman-teman penciumannya agak nggak enak, pil itu bau kayak bau besi atau bau amis. Nah, saya kasih satu kiatnya. Yang pertama, minumnya malam hari sebelum tidur. Sudah sikat gigi, posisi mau tidur. Nah, terus caranya ada teman-teman.
pilnya itu jangan dipegang sama tangan kayak gini, jangan. Kalau perlu tangannya pakai tisu. Kenapa? Tablet tambah darah itu ketika dengan tangan, dengan hangatnya tubuh itu mungkin akan memicu bau kalau yang aroma hidungnya agak kenceng ya. Jadi ambil terus digigit di gigi, digigit langsung minum. Jadi jangan sampai bersentuhan langsung dengan lidah. Itu salah satu kiatnya biar remaja putri atau ibu hamil bisa atau mau atau sanggup menelan pil tambah darah tadi, kiatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk ibu hamil. Jadi ketika sudah diketahui hamil, yang harus dilakukan adalah minum pil tablet tambah darah itu minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Nah, kemudian melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan, jangan sampai tidak pernah kontrol. Kemudian yang terakhir adalah mencegah terkena malaria. Jadi ya istilahnya kalau tidur pakai kelambu lah, atau misalnya menggunakan obat nyamuk boleh, tapi yang tidak berbahaya untuk kondisi pernafasan seperti itu. Nah, kemudian di tahap yang ketiga adalah ibu menyusui. Nah, yang pertama pasti dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi di situ kita harapkan untuk nanti melakukan proses IMD. Nah, yang pasti kedua adalah memberi ASI eksklusif. Jadi, banyak sekali ibu-ibu muda yang tidak berhasil melakukan ASI eksklusif. Bisa jadi mungkin karena dampak psikologis, kemudian juga dari tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi bisa juga program kerja selanjutnya yang dilakukan teman-teman dari KKN Tematik Unip, salah satunya adalah membuat program pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Bagaimana membuat program biar istilahnya ibu-ibu yang menyusui itu mendapatkan makanan yang bergizi. Yang bergizi itu tidak harus mahal loh. Kita bisa menggunakan yang berada di sekitar lingkungan setempat seperti itu. Nah, kemudian mereka disupport untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa ada susu formula, atau kalau di desa-desa mungkin diberikan air tajin atau air rebusan nasi seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting adalah mengunjungi posyandu secara rutin, karena pemberian imunisasi itu juga akan memperkebal daya tahan bayi, daya tahan terhadap penyakit seperti itu. Kemudian juga terkontrol berat badannya. Di situ juga ada penyuluhan, di situ juga ada masukan-masukan bagaimana biasanya kan kita ada posyandu yang terintegrasi, namanya Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Jadi di situ ada posyandu, ada Bina Keluarga Balita. Nah, di situ juga nanti akan ada materi-materi yang diberikan bagaimana untuk menjadikan orang tua cerdas sehingga anak-anaknya hebat. Nah, langkah yang terakhir adalah bayi usia 6 sampai 24 bulan itu berikan ASI selama 2 tahun. Kemudian berikan makanan pendamping itu jika usia bayi sudah 6 bulan. Jangan sampai usia baru seminggu atau baru 1 bulan sudah dikasih makanan tambahan seperti itu. Jadi itulah teman-teman selayang pandang atau sedikit melek sedikit lah, atau misalnya agak luas sedikit pemahaman kita sudah bertambah tentang stunting. Jadi stunting itu penting, keluarga keren cegah stunting seperti itu. Jangan takut untuk membantu memberikan kebaikan yang bersama-sama, karena dengan program KKN ini teman-teman nggak usah bingung nyari programnya apa, banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang semuanya itu kita berharap bermuara pada satu hal, bisa menurunkan angka stunting terutama untuk di wilayah Bengkulu. Selamat melakukan KKN, tetap semangat di sana. Di Bengkulu KKN-nya bukan KKN Desa Penari, jadi lebih fokus, mari kita turunkan stunting. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga keren, cegah stunting. Makasih.